Pelawak Parto Patrio mulai jarang tampil di program sketsa komedi tayangan televisi. Parto Patrio merasakan popularitasnya tidak sebaik dulu. Parto Patrio mengaku belakangan lebih banyak tinggal di rumah daripada syuting. Setiap orang ada masanya dan masa saya sudah lewat, sekarang saya lagi menikmati hidup, kata Parto Patrio di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Saya sedang membuat nyaman hidup meski syuting sudah jarang, lanjutnya. Meski tidak selaris dulu, Parto Patrio tidak mempermasalahkan jobnya yang banyak berkurang. Tidak selamanya kita ada di atas dan pasti akan merasakan ada di bawah, ucap pelawak yang sekarang berusia 62 tahun itu. Pelawak bernama asli Edi Supono ini sedang menikmati hidup dengan banyak santai di rumah. Walau begitu Parto Patrio merasa nyaman dengan hidupnya saat ini. Saya merasa nyaman di rumah karena saya pernah setiap hari syuting, kata Parto Patrio. Jika sedang ingin santai, Parto Patrio akan melakukan hobinya menembak. Kalau nggak menembak ya antar anak sekolah, ujar Parto Patrio. Sebelumnya, Amanda Kaesa putri pelawak Parto Patrio semakin serius menjalani karirnya di panggung hiburan, sebagai penyanyi muda. Melihat hal tersebut Parto Patrio mulai menyadari kalau putrinya, Amanda Kaesa semakin dewasa dan mulai menentukan perjalanan karirnya ke depan. Parto Patrio tak menampik Amanda Kaesa yang terus besar dan menjadi dewasa membuatnya merasa cemas dan khawatir akan pergaulannya. Ia ada sedikit was-was ya sama Caca, sapaan Amanda Kaesa, kata Parto Patrio ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Bahkan, Parto sampai harus mengetahui siapa saja teman dari putrinya yang akrab disapa Caca itu, demi memantau sang anak dari jauh. Saya tahu dia temannya siapa aja dan yang dekat sama dia siapa aja saya tahu, ucap pria berusia 62 tahun itu. Namun, kecemasan atau rasa was-was pria bernama asli Edi Supono tidak berlebihan, dikarenakan Caca adalah anak rumahan, yang jarang sekali keluar kalau tidak ada kegiatan yang penting. Dia anak rumahan dan jarang keluar. Malah saya sering kasih saran bergaul dan buka relasi lah dengan banyak orang yang sesuai sama karir dia. Iya kalau gak didorong, Caca bakalan betah di rumah, jelasnya. Mantan anggota grup lawak Patrio itu tak menampik menjadi teman canda dan cerita dengan sang anak, Caca. Bahkan ia sampai main dengan gebetan putrinya sendiri kalau ke rumah. Malahan saya dekat sama orang yang dekat sama anak saya belum pacaran. Jadi kadang dia bingung temenan apa pacaran. Mereka suka main ke rumah, ungkapnya. Ia malah kadang ngobrol sama saya, main kartu remi bareng, dan lainnya bareng ya gak masalah, sambungnya. Parto Patrio menegaskan dirinya bukanlah sosok bapak yang galak dan sangat protektif ke anak, sehingga ia bisa membaur dengan teman-teman Amanda Kaesa. Saya enggak galak, membebaskan Caca aja main sama siapapun. Tapi sampai saat ini gak dekat sama siapa-siapa, orang malam minggu di rumah terus, ujar Parto Patrio. Ya, oke, Om. Oke. Melihat Amanda Kaesa kayaknya karirnya di musik makin terus berjalan gitu, Om. Melihatnya seperti apa, Om? Sebagai orang tua ya cukup bangga aja ya, dan cukup mensupport aja, kita support aja apapun yang dia mau, kita support asalkan dia bertanggung jawab dengan cita-citanya, keinginannya. Kita orang tua support aja dan bangga aja. Om, tapi ngelihat semangatnya Amanda di dunia musik seperti apa sih, Om? Sering sharing nggak sih sama Om? Sering, dia beberapa kali kayaknya memang di musik dia ya. Soalnya beberapa kali ada tawaran sinetron atau tawaran layar lebar, dia lebih milih kayak mau di musik aja. Bener lah, kita sebagai orang tua ya memberikan gambaran, kamu kalau di musik ini seperti ini, kalau di sinetron ini seperti ini. Kalau lebih enak sih sebenarnya kalau mau cari duit sinetron, apalagi kalau stripping ya. Cuma dia enggak, aku di musik aja. Ya udahlah, kita sebagai orang tua ngikutin aja. Tapi awal-awal sempat mengarahkan nggak Om? Enggak. Apa memberikan kebebasan juga? Saya memberikan kebebasan. Seperti contohnya dia cukup pinter ya bahasa Inggris, matematik segala macam, di sekolah jago. Cuman begitu dia mau ngambil kuliah, kamu kuliah apa, kedokteran atau enggak? Aku mau desain grafis saja. Itu bertolak belakang dengan kepinterannya dia. Cuman dia kayaknya lebih mau santai gitu, desain grafis, nggak perlu banyak pikir, katanya. Udahlah, kita orang tua ya, udah kita dukung aja asal kamu bertanggung jawab. Dan ternyata dia memang bertanggung jawab, lulus gitu. Tapi Om sendiri maksudnya sempat ngebuka jalur nggak sih kayak ke label gitu untuk masukin Amanda, atau mungkin ketemu produser atau pencipta lagu gitu? Awalnya kita ada kerjasama dengan salah satu label gitu. Kalau saya ini di belakang aja, sebenarnya yang lebih jalan maminya sama manajernya gitu. Mereka yang lebih sering jalan dari mulai urusan rekaman, video klip, bikin video klip, terus mencari tempat-tempat lokasi. Maminya saya mah di belakang aja. Cuman kan laporannya, oh iya. Nggak mau pusing. Om, tapi kan Amanda udah makin besar nih, makin was-was nggak sih Om sebagai orang tua? Was-was sih
ada sedikit, sedikit. Karena kan sebagai orang tua saya tahu Amanda karakternya seperti apa, anaknya seperti apa. Dia sendiri tuh anak rumahan, jarang keluar kemana-mana, jarang. Malah saya memberikan support ke dia. Cak, kamu sekarang udah di entertain, lebih baik kamu bergaul dengan rekan-rekan yang sealiran dengan kamu yang mungkin artis musik atau apa. Kalau tidak disupport, didorong seperti dia, kayaknya mendingan betah di rumah gitu. Makanya kayak saya juga sih sebenarnya pulang syuting langsung pulang nggak jarang bergaul sama ibu. Cuman maminya bilang kamu harus lebih memperluas link gitu, bergaul dengan ini. Jadi kayaknya memang betah di rumah sih. Di rumah tuh ngulik lagu, bikin apa gitu. Tapi ikut memantau circle pertemanannya Amanda juga nggak sih Om? Ya jelas lah, saya tahu temannya sama siapa aja, dekat sama siapa tahu. Sampai saat ini kayaknya lagi nggak deket sama siapa-siapa. Tiap malam minggu di rumah terus, nggak kemana-mana kan kebiasaan ada yang ngapel itu. Nah tapi dari Om sendiri kayak agak ini nggak sih Om, kayak pas Amanda udah punya pacar gitu agak kayak Hai galak nggak gitu? Enggak. Contohnya ada teman dekat nih, teman dekat bisa dikatakan pacar atau apa, makanya kadang-kadang dia menciptakan lagu tuh teman atau pacar, kadang-kadang dia sendiri bingung nih teman apa pacar sih. Belum ada pernyataan dari yang itu. Mereka tuh suka main ke rumah gitu. Teman dekatnya yang laki itu main ke rumah, yang ngobrol sama kita, bercanda-bercanda sampai main remi, main apa bareng-barengan gitu. Nggak masalah. Tapi bukan tipe orang yang galak gitu, terus memilah-milah temen lah. Tapi suka ngasih wejangan nggak sih Om kayak soal asmara gitu Om ke Caca? Anak perempuan itu maminya lebih ke maminya. Kalau saya ngapain? Masa saya buka kartunya anak laki? Tapi Amanda pernah cerita nggak ke Om kayak, Pak aku lagi deket nih sama ini. Ke maminya. Lebih dekat ke maminya dan ke adeknya. Kadang-kadang kalau dia lebih curhat ke adeknya, nanti adeknya ngadu sama maminya. Mami sekarang lagi akhirnya dia marah. Welly, itu maminya sama adeknya. Kalau mas saya enggak. Kalau saya jarang gitu curhat, kayaknya dekat sama adeknya sama maminya. Om, ini udah akhir tahun Om 2023, mungkin apa ya maksudnya yang dirasakan selama setahun ini Om, selama baik atau karir atau keluarga gitu Om? Alhamdulillah sih keluarga baik-baik aja, karir juga kan ada, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi masanya saya itu udah lewat lah, 2000 berapa udah lewat. Sekarang saya gimana membuat nyaman aja, walaupun mungkin syuting jarang, cuman saya udah merasa nyaman aja di rumah, nyantai-nyantai aja, nggak terlalu kepikirin. Tapi Om sendiri sempet kayak kepikiran nggak sih kayak udah nggak laris lagi gitu, jadi beban nggak sih atau seperti apa gitu? Enggak juga. Saya bukan power syndrome itu ya, enggak. Karena saya memegang satu ini aja, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Jadi tidak selamanya kita di atas, kadang-kadang di bawah, kan berkembang. Kalau saya sekarang udah merasakan kenyamanan, tiap hari syuting udah pernah ngalamin deh, tiap hari syuting dari tahun berapa gitu. Sekarang lagi menikmati hidup aja, memantau anak-anak, bergaul sama tetangga, sama keluarga terutama ya. Terus kalau lagi bad mood atau apa, saya Sabtu Minggu hunting gitu aja. Hunting apaan tuh? Hunting apaan? Hunting ya, karena saya hobi nembak gitu. Oh iya. Burung, ini yang kita tembakin burung hama loh, yang ada di tambak ya, tambak. Iya. Banyak tuh burung hama. Iya. Oh. Saya ke situ aja, nyantai-nyantai aja. Oh, tapi maksudnya selain itu ada kesibukan lain nggak sih ketika misalkan lagi nggak ada job gitu, misalkan Ngantar anak. Ngantar adiknya Caca ini, Amanda. Dia kan kuliah di BSD. Rumah kita di Bekasi. Kadang-kadang saya nemenin di sana selama 3 hari atau 4 hari, nanti pulang. Tapi kenapa sih Om, kan maksudnya anak kuliah kan jarang nih masih diantarin orang tua, tapi Om Parto masih rutin juga nganterin gitu-gitu. Karena nggak ada kesibukan. Jadi saya nganterin. Nyantai, saya lagi menikmati hidup aja. Jadi lebih, saya itu satu kekurangannya saya adalah saya nggak punya planning. Hidup ini saya nggak punya planning dan tidak punya kemauan. Jadi saya apa yang ada hari ini saya jalanin aja. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, udah nyantai aja. Om lagi menikmati hidup sama keluarga, mungkin mau membayar semua yang sempat hilang karena yang dulu karena sibuk kerja kah atau seperti apa? Enggak juga. Karena
zaman saya syuting itu berangkat jam 12 pulang jam 10 malam masih dengan keluarga. Jadi tidak selalu tiap waktu syuting pulang pagi pulang enggak. Jadi ya saya lagi nikmati aja apa yang saya nikmati hari ini. Hari ini kita nikmati hari ini, besok ya besok lah. Jadi saya nggak mau pusing dengan urusan besok. Untuk 2024 ada ini nggak sih Om, ada gebrakan apa dari Om Parto gitu secara karir? Paling meja. Dari meja. Resolusi dari Bapak. Jadi itu saya bilang saya nggak punya planning, saya nikmatin aja hari ini. Tahun depan tahun gimana saya jalanin aja. Saya jalanin aja. Saya orangnya tidak tidak ngoyo. Jadi ya, ada kerjaan saya kerjakan, nggak ada kerjaan yang nyantai aja. Tapi berencana tahun baru akan liburan sekeluarga nggak? Waduh, kalau masalah liburan maminya, saya mah donatur. Ikut-ikut aja berarti ya? Donatur. Tinggal dari zaman dulu planning maminya itu memecahkan nih liburan ke sini akomodasi ini. Udah laporannya gitu doang, tinggal saya yang supply gitu. Oh. Saya mah nggak pernah ngeributin gitu. Makanya Om, dari kemarin sempat ngumpul sama Patrio gitu, mungkin bakal jalan lagi kah ke depannya secara bersama-sama atau seperti apa? bingung juga saya karena masing-masing udah punya kesibukan. Iya. Akri dengan ceramahnya di mana-mana, Eko dengan jadi anggota gitu. Terus saya nyantai-nyantai aja. Terus biasanya menjelang bulan puasa ini Patrio sudah kumpul mau bikin apa sampai sekarang belum ada, berarti kan nyantai-nyantai aja. Tapi kangen nggak sih Om, kayak misalkan ngelawak bareng Patrio dalam satu grup gitu, nggak sendiri-sendiri atau seperti apa? Gini bro, tesnya udah beda bro. Oh, tesnya udah beda. Saya biasa bergaul sama Denny, sama Sule, sama ini. Begitu untuk bergaul lagi kita harus dari ulang lagi, menyatukan lagi. Oke, siap. Soalnya udah beda. Beda. Nah, aman. Siap, makasih Om. Hanya saja Om Parto. Oke, untuk quiz selanjutnya. Aku dulu suprot dong. Oke, untuk pertanyaannya nanti saya nilai pertanyaannya jarang ditanyakan, itu nanti akan kita kasih 500.000. Wow. Begitu ada yang tanya, begitu saya dengar, oh udah sering ditanya. Aku tetap jawab nggak? Jawab kan? Nggak usah dijawab. Ih, parah banget. Mudah-mudahan ntar begitu ada yang tanya semuanya, nggak ada udah. Gak keluar jadinya, gak keluar di sana kuping lu gak keluar. Oke. Nanti kita akan kasih lagi ada hadiah transfer namanya. Yang kedua beruntung ya. Yang kedua udah beruntung lah 1 juta. Oke. Yang mana silakan? Ada yang mau tanya silakan. Mau dong, mau. Boleh. Dari mana Pak? Dari tadi. Oh iya, udah makan kan? Udah, alhamdulillah. Tinggal pulang aja. Namanya mas. Namanya. Dikasih mic dong. Iya, mic-nya nggak ada lagi nih mic-nya. Boleh. Suaranya keras. Suaranya kencang, Suara kencang, hebat. suaranya kencang. Nggak usah pakai mic. Jika. Ya, aku Irul Berita Satu. Aku pengen nanya terkait dengan karir Amanda sendiri kan. Orang semua tahu ayahnya adalah seorang komedian. Kenapa nggak ngikutin jalur ayahnya sendiri jadi komedian, malah memilih menyanyi sebagai profesinya. Terus kemudian Iya terjawab. Terima kasih. Ini sama aja orang tanya, bapaknya tukang beca, lu kenapa jadi tukang beca? enggak. Bapaknya seorang pelak, tidak mungkin mengharapkan anaknya jadi seorang pelak. Gitu ya. Seenggaknya lebih lah. Gitu. Oke, Cancel Om. Yang kedua buat cuman dia belum jawab kan? Saya belum jawab. Enggak, saya jawab sampai nanti aja. Terus yang kedua Om, yang kedua Om Parto sendiri apa waktu pertama kali Amanda memutuskan nyanyi dulu, apakah memang melihat bakat Amanda sendiri bidang nyanyi terus dikursuskan lah ibaratnya begitu biar karakter vokalnya keasah sampai sekarang bisa nyanyi sebagus itu. Oke. Pertanyaan pertama dijawab oleh Amanda sendiri. Oke, pertanyaan pertama, kenapa tidak menjadi pelawak? Karena ya aku ngerasa aku hobinya emang suka musik, terus juga emang kalau iseng
ketulis lagu satu. Jadi kayaknya aku lebih cocok untuk menumpahkan cerita-ceritaku dan perasaan-perasaanku ke dalam musik dan ke dalam lagu gitu ya kan? Iya betul. Terus jadi aku juga emang aku suka banget musik, terus pengen banget explore kebiasaan aku di dalam dunia seni juga. Kayak aku juga kuliah graphic design walaupun beda banget tapi sama seni karena memang suka seni. Jadi dalam musik aku juga kayak gitu, pengen banget terjun ke dunia musik dan juga belajar banyak, ketemu orang-orang baru di situ. Ya gitu sih, karena aku emang suka aja. Gak pernah cita-cita jadi pelawak ya? Gak pernah cita-cita jadi pelawak kayak Ayah? Enggak sih. Enggak sakit hati kan kalau enggak? Enggak berarti. Oke, pertanyaan kedua udah jawab. Pertanyaan pertama. Iya. Tadi pertanyaan pertama. Yang kedua. Tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama buat saya tadi. Oh. Tadi pertanyaan pertama buat Caca, pertanyaan kedua baru buat Om. Gimana waktu pertama kali? Dulu aku suka. Dulu itu kita lihat Caca dari mulai TK sampai SD itu banyak sekali piala yang sudah didapatkan dari piala apa aja namanya. Dan saya tahunya Caca suka nyanyi itu dari kecil juga. Saya ajarin lagu-lagu dulu, lagu-lagu Benyamin. Iya, tukang beca Bang Samiun. Ya kan? Tukang beca Bang Samiun. Anak kecil nyanyi Benyamin itu kayak lucu aja gitu. Sebagai mupuk aja, mupuk. Mupuk. Dan awalnya saya tahu Caca bisa buat lagu itu dari teman dekatnya dia yang tadi di video klipnya itu ya. Jadi suatu hari dia lapor maminya gitu, mami, Caca kan bikin lagu apaan? Ini ada videonya. Jadi mereka itu video call ya. Cuma Caca nyanyi, coba Caca direkam, dikasih tahu ke maminya. Oh iya, dikasih tahu ke saya. Akhirnya dia kan anaknya bekan-bekan ya, mut-mutan. Caca kamu bikin lagu? Iya. Mau nggak kita seriusin, kita cari aransemennya gini-gini? Terserah. Dari kata terserah itu berarti menyerahkan ke kita cari teman yang bisa bikin lagu, aransemen lagu semua. Dan dia ternyata mau. Gitu. Awalnya saya juga nggak tahu kalau dia bisa nyanyi. Soalnya dulu saya juga bisa nyablon sih, jadi. Nyablonnya plastisol lah gitu, beca tuh, yang diganti gitu. Itulah. Setelah itu kamu kalau mau serius, ternyata masih banyak lagu yang dia ciptakan gitu. Saya tahu itu baru satu lagu itu yang Even the North of Tommy itu. Ulang judulnya? Even the North of Tommy. Forminya bener sih, depannya juga bener, tengah-tengahnya agak buat. Panjang banget, judulnya pendek-pendek. Iya karena bingung. Judi, Setika tuh apa? Even if you are never. Iya kan Genji Selanjutnya dia udah mulai enjoy. Tadinya orang anak rumahan banget yang nggak pernah kemana-mana, sampai dia untuk tampil di talk show pun nggak pernah mau. Soalnya waktu SMP atau itu dia juara matematik, juara bahasa Inggris, juara pertama, terus dikenal oleh dia masuk ke media ya. Mas Wanto, anaknya dong yang namanya Amanda ngobrol sama kita gini, nggak pernah mau, sama sekali nggak pernah mau. Cah, minta ini nggak pernah mau. Jadi dia tidak di bawah nama saya sebenarnya, dia karena karakternya sendiri. Dia akhirnya saya bilang, Cah, lebih baik kamu dikenal sebagai seorang Caca karena prestasi bukan karena sensasi gitu. Jadi dia menampilkan dengan prestasinya aja. Kalau sensasi kan memang gampang muncul ya, gampang viral. Cuma kan jalur sensasi itu menurut saya kita cari prestasi aja lah, biar orang kenal kita prestasi gitu. Walaupun prestasi itu kalah dengan sensasi Pak, ya. Juara MTQ, juara apapun anak di luar sana itu nggak so viral, anak yang kagetan yang apalagi ngomongnya apa ya? Itu yang pernah tuh yang viral-viral. Anu nanya. Kamu nanya. Terkenal kalau viral karena sensasi. Caca, kamu jalur dikenal orang karena prestasi juga lah. Demikian. Udah terjawab Pak ya? Boleh pulang. Oke, 500.000 buat Anda. Beneran nih? Kira-kira sumbangan nggak buat dia? Oke, mana tadi duit 500.000 mana tadi? Kok minta Om? Tadi mami nitip.
Udah dijajanin. Oke, 500.000 ini dia. Untuk pertanyaan pertama. Siapa tadi namanya? Pertama. Irul. Irul, Mas Irul. Mas Irul. Katanya nggak mau duit tadi. Tadi katanya nggak mau. Tadi katanya nggak mau. Makasih bro. Pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya Mas. Jadi mau nanya, yang tadi deh, jadi dulu nih, dia tadi soalnya udah awal nih. Nih rambutnya nih, gokil nih. Siapa nama? Itu udah ada yang nanya. Nama saya lagi. Saya Gunawan dari soundcorner.com. Hah? Dari soundcorners.com. Soundscorner.com. Gunawan. Wow, nice. Tadi dengar Caca kan hobi bikin lagu sendiri ya. Yang lebih ke musikalitasnya sih. Sebenarnya waktu bikin lagu pertama kali yang dibikin apa? Notasinya atau lirik lagu. Nah, terus instrumennya itu kamu pakai apa pertama kali bikin alat musiknya? Apakah pakai piano atau pakai gitar? Sebenarnya dari dulu tuh yang mempengaruhi kamu bermusik itu siapa sih? Baik musisi Indonesia maupun internasional kita. Oh, Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. pertanyaannya musikalitas banget nih. Om. Kamu Oke, aku jawab pertanyaannya ya. pertanyaannya oke. Jadi pertama tadi apa? Musik. Kayaknya partai nih, dukung Woyo nih. Partai Woyo. Enggak partai yang suka ngepakin turis. Santai, Om. Santai. Jawab nggak nih? Jawab ya. Ya. Jadi kalau aku sendiri ya, aku itu lebih gampang nyiptain kayak nada-nadanya dulu, notasinya dulu. Kayak aku mikirin apa yang kira-kira catchy kalau dinyanyiin dan sekali dengar pasti jadi terngiang-ngiang sama orang kayak gitu. Jadi contohnya kalau Don't Play ini, aku ingat aku tuh suka banget banyak rekaman di handphone, di voice memo gitulah. Jadi cuma kayak nada-nada random aja kayak atau kayak gitu-gitu doang. Jadi itu kayak aku nadanya dulu, terus aku pikirin ini vibe-nya kira-kira apa ya, ke broken heart atau jatuh cinta. Nah dari situ aku mulai deh kembangin liriknya sesuai sama notasi yang aku bikin kayak gitu. Dan kalau untuk alat musiknya sendiri, aku kan dari dulu emang belajar emang piano, gitar, tapi lebih bisa ngulik pakai gitar sih kalau aku sendiri ya, kayak pakai akustik gitar aja gitu, strumming kayak gitu. Jadi kalau misalkan file mentahnya sih aku biasanya nyanyi pakai gitar doang. Nanti baru kalau misalkan emang udah mau diproduce lagi, aku kasih tahu kira-kira aku mau genre apa, terus aku kasih juga referensi musik lagu-lagu yang udah ada, misalkan kayak lagunya siapa kayak gitu. Nah contohnya kalau lagu ini tuh referensi musik aku itu Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Itu referensi musik, tahu apa Pi? Tahu. Hafal ya, hafal. Stacy Ryan, oh. Ya, Stacy Ryan. Jadi dari lagu itu aku kasih ke Raffi, aku pengen dia musiknya kayak gini gitu. Nah jadi dari situ dikembangin dan akhirnya juga hasilnya ya vibe-nya mirip banget dan aku tuh jadi suka dan kayaknya dinyanyiin juga enak gitu. Pembawaan lagunya juga jadi enak menurut aku. Kayak gitu. Tapi untuk awal sih aku biasanya pakai gitaran aja. Terus Pernah coba pakai kendang nggak pas? enggak. Enggak ada nadanya dulu. Enggak ada nadanya kalau dengar. Oh. Waduh. Oh, seberapa jauh ikutnya gitu ya andilnya? Kalau secara yang detailnya banget sih aku serahin ke Raffi karena kayaknya dia lebih ngerti lah yang mungkin gitar yang mana yang lebih enak atau suara yang kayak gimana yang lebih enak karena dia tuh detail juga orangnya. Jadi aku percayalah pasti bagus nanti hasilnya. Yang penting kadang-kadang juga ada revisian kayak oh vibes-nya kayaknya kurang kayak gini atau kurang apa, kurang instrumen apa kayak gitu. Jadi aku lebih ke kayak aku ada gambaran musiknya di kepala aku mencoba untuk menjelaskan ke Raffi kira-kira aku kayak gimana pengennya. Karena aku belum belajar yang benar-benar untuk produksi sendiri, aransemen sendiri. Jadi mungkin kedepannya akan, tapi untuk sekarang masih aku belajar dikit-dikit lah gitu. Dari dia menciptakan lagu, sebenarnya saya juga punya lagu, cuman ada kurang lebih saya ini list sendiri ada 103 lagu. 103. Itu baru judulnya doang Pak. Liriknya belum. Lirik pada nonton. Mungkin judulnya aja saya list. Ini banyak ya, kelihatan Ada banyak. yang ini tetangga naik pagar. Ini judulnya dulu. Curhatan itu ya, curhatan. Baik. Oke, 300.000 buat penanya. 300.000 rupiah. Mas siapa tadi? Mas Gunawan dari Sounds Corner.
Sound Corner. Itu Sound Corner seru banget tuh, banyak. Tanya nih, nanya nih. 500, 300, ntar 200, ntar 150. Yang terakhir nanti bayar ke gue ya. Minus soalnya. Oke, berikutnya. Nih nanya nih, Gue liatin dulu mukanya, kira-kira siapa yang lagi butuh. Kita pilih kalau misalnya ada bon penggadaiannya. Kita pilih. Kalau ada bon penggadaian kita pilih ya. Dari tadi bawa semua. Tadi dia nggak mau. Tadi dia nggak mau lu dikasih dulu. Yang pakai kacamata. Nih. Ini jauh ya? Ya nggak bayar pegadaian dah. Pinjol nih, pinjol. Kan mulut buat bayar pinjol tuh. Silakan. Boleh. Apa ya? Cesar. Nama aku Riva dari Hotkis. Terus pertanyaannya tadi kan database dari kamu kayaknya lebih suka lirik ya, tapi lagi ekstrim juga piano sama gitar. Berarti kan kamu mungkin juga lagi belajar ngeransemen musik juga nih. Nah menurut kamu nih, mana sih yang lebih challenging gitu dan menarik buat kamu explore di lirik atau di Terima kasih. Tayangin ya. Atau aransemen ya. Oke, menurut aku sih lebih challenging ke aransemen, karena aransemen itu bisa menentukan liriknya itu akan tersampaikan secara kayak gimana, kayak gitu. Apakah liriknya akan Pelawak Parto Patrio mulai jarang tampil di program sketsa komedi tayangan televisi. Parto Patrio merasakan popularitasnya tidak sebaik dulu. Parto Patrio mengaku belakangan lebih banyak tinggal di rumah daripada syuting. Setiap orang ada masanya dan masa saya sudah lewat. Sekarang saya lagi menikmati hidup, kata Parto Patrio di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Saya sedang membuat nyaman hidup meski syuting sudah jarang, lanjutnya. Meski tidak selaris dulu, Parto Patrio tidak mempermasalahkan jobnya yang banyak berkurang. Tidak selamanya kita ada di atas dan pasti akan merasakan ada di bawah, ucap pelawak yang sekarang berusia 62 tahun itu. Pelawak bernama asli Edi Supono ini sedang menikmati hidup dengan banyak santai di rumah. Walau begitu Parto Patrio merasa nyaman dengan hidupnya saat ini. Saya merasa nyaman di rumah karena saya pernah setiap hari syuting, kata Parto Patrio. Jika sedang ingin santai, Parto Patrio akan melakukan hobinya menembak. Kalau nggak menembak ya antar anak sekolah, ujar Parto Patrio. Sebelumnya, Amanda Kaesa putri pelawak Parto Patrio semakin serius menjalani karirnya di panggung hiburan, sebagai penyanyi muda. Melihat hal tersebut Parto Patrio mulai menyadari kalau putrinya, Amanda Kaesa semakin dewasa dan mulai menentukan perjalanan karirnya ke depan. Parto Patrio tak menampik Amanda Kaesa yang terus besar dan menjadi dewasa membuatnya merasa cemas dan khawatir akan pergaulannya. Ia ada sedikit was-was ya sama Caca, sapaan Amanda Kaesa, kata Parto Patrio ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Bahkan, Parto sampai harus mengetahui siapa saja teman dari putrinya yang akrab disapa Caca itu, demi memantau sang anak dari jauh. Saya tahu dia temannya siapa aja dan yang dekat sama dia siapa aja saya tahu, ucap pria berusia 62 tahun itu. Namun, kecemasan atau rasa was-was pria bernama asli Edi Supono tidak berlebihan, dikarenakan Caca adalah anak rumahan, yang jarang sekali keluar kalau tidak ada kegiatan yang penting. Dia anak rumahan dan jarang keluar. Malah saya sering kasih saran bergaul dan buka relasi lah dengan banyak orang yang sesuai sama karir dia. Iya kalau gak didorong, Caca bakalan betah di rumah, jelasnya. Mantan anggota grup lawak Patrio itu tak menampik menjadi teman canda dan cerita dengan sang anak, Caca. Bahkan ia sampai main dengan gebetan putrinya sendiri kalau ke rumah. Malahan saya dekat sama orang yang dekat sama anak saya belum pacaran. Jadi kadang dia bingung temenan apa pacaran. Mereka suka main ke rumah, ungkapnya. Ia malah kadang ngobrol sama saya, main kartu remi bareng, dan lainnya bareng ya gak masalah, sambungnya. Parto Patrio menegaskan dirinya bukanlah sosok bapak yang galak dan sangat protektif ke anak, sehingga ia bisa membaur dengan teman-teman Amanda Kaesa. Saya enggak galak, membebaskan Caca aja main sama siapapun. Tapi sampai saat ini gak dekat sama siapa-siapa, orang malam minggu di rumah terus, ujar Parto Patrio. Ya, oke, Om. Oke. Melihat Amanda Kaesa kayaknya karirnya di musik makin terus berjalan gitu, melihatnya seperti apa, Om? Sebagai orang tua ya cukup bangga aja ya, dan cukup mensupport aja, kita support aja apapun yang dia mau, kita support.
asalkan dia bertanggung jawab dengan cita-citanya, keinginannya. Kita orang tua support aja dan bangga aja. Om, tapi ngelihat semangatnya Amanda di dunia musik seperti apa sih Om? Sering sharing nggak sih sama Om? Sering, dia berapa kali kayaknya memang di musik dia ya. Soalnya beberapa kali ada tawaran sinetron atau tawaran layar lebar, dia lebih milih kayak mau di musik aja. Ya udahlah, kita sebagai orang tua ya memberikan gambaran, kamu kalau di musik ini seperti ini, kalau di sinetron ini seperti ini. Kalau lebih enak sih sebenarnya kalau mau cari duit sinetron, apalagi kalau stripping ya. Cuma dia enggak, aku di musik aja. Ya udah, kita sebagai orang tua ngikutin aja. Tapi awal-awal sempat mengarahkan nggak Om? Enggak. Apa memberikan kebebasan juga? Saya memberikan kebebasan. Seperti contohnya dia cukup pinter ya bahasa Inggris, matematik segala macam, di sekolah jago. Cuman begitu dia mau ngambil kuliah, kamu kuliah apa, kedokteran atau enggak, aku mau desain grafis saja. Itu bertolak belakang dengan kepintarannya dia. Cuman dia kayaknya lebih mau santai gitu, desain grafis, nggak perlu banyak pikir. Kata ya udahlah, kita orang tua ya, udah kita dukung aja asal kamu bertanggung jawab. Dan ternyata dia memang bertanggung jawab, lulus gitu. Tapi Om sendiri maksudnya sempat ngebuka jalur nggak sih kayak ke label gitu untuk masukin Amanda, atau mungkin ketemu produser atau pencipta lagu gitu? Awalnya kita ada kerjasama dengan salah satu label gitu. Kalau saya ini di belakang aja, sebenarnya yang lebih jalan maminya sama manajernya gitu. Mereka yang lebih sering jalan dari mulai urusan rekaman, video klip, bikin video klip, terus mencari tempat-tempat lokasi. Maminya saya mah di belakang aja. Cuman kan laporannya, oh iya, nggak mau pusing. Om, tapi kan Amanda udah makin besar nih, makin was-was nggak sih Om sebagai orang tua? Was-was sih ada sedikit, sedikit. Karena kan sebagai orang tua saya tahu Amanda karakternya seperti apa, anaknya seperti apa. Dia sendiri tuh anak rumahan, jarang keluar kemana-mana, jarang. Malah saya memberikan support ke dia. Cak, kamu sekarang udah di entertain, lebih baik kamu bergaul dengan rekan-rekan yang sealiran dengan kamu, yang mungkin artis musik atau apa. Kalau tidak disupport, didorong seperti dia, kayaknya mendingan betah di rumah gitu. Makanya kayak saya juga sih sebenarnya, pulang syuting nggak jarang bergaul sama ibu. Cuman maminya bilang kamu harus lebih memperluas link gitu, bergaul dengan ini. Jadi kayaknya memang betah di rumah sih. Di rumah tuh ngulik lagu, bikin apa gitu. Tapi ikut memantau circle pertemanannya Amanda juga nggak sih Om? Ya jelas lah, saya tahu temannya sama siapa aja, dekat sama siapa tahu. Sampai saat ini kayaknya lagi nggak deket sama siapa-siapa. Tiap malam minggu di rumah terus, nggak kemana-mana, kan kebiasaan ada yang ngapel itu. Nah tapi dari Om sendiri kayak agak ini nggak sih Om, kayak pas Amanda udah punya pacar gitu, agak kayak kayak galak kayak gitu? Enggak. Contohnya ada teman dekat nih, teman dekat bisa dikatakan pacar atau apa, makanya kadang-kadang dia menciptakan lagu tuh teman atau pacar, kadang-kadang dia sendiri bingung nih teman apa pacar sih. Belum ada pernyataan dari yang itu. Mereka tuh suka main di rumah gitu. Teman dekatnya yang laki, teman di rumah yang ngobrol sama kita, bercanda-bercanda sampai main remi, main apa bareng-barengan gitu. Masalah. Tapi bukan tipe orang yang galak gitu, terus memilah-milah temen ya. Tapi suka ngasih wejangan nggak sih Om, kayak soal asmara gitu Om ke Itu maminya lebih maminya. Kalau saya ngapain? Masa saya buka kartunya anak laki? Tapi Amanda pernah cerita nggak ke Om kayak, Pak aku lagi deket nih sama ini. Ke maminya. Lebih dekat ke maminya dan ke adeknya. Kadang-kadang kalau dia lebih curhat ke adeknya, nanti adeknya ngadu sama maminya. Mami sekarang lagi akhirnya dia marah. Well, maminya sama adeknya. Kalau saya enggak. Kalau saya jarang gitu curhat, kayaknya dekat sama adeknya sama maminya. Om, ini udah akhir tahun Om 2023, mungkin apa ya maksudnya yang dirasakan selama setahun ini Om, selama baik atau karir atau keluarga gitu Om? Alhamdulillah sih keluarga baik-baik aja, karir juga kan ada, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi masanya saya itu udah lewat lah, 2000 berapa udah lewat. Sekarang saya gimana membuat nyaman aja, walaupun mungkin syuting jarang, cuman saya udah merasa nyaman aja di rumah, nyantai-nyantai aja, nggak terlalu dipikirin. Tapi Om sendiri sempat kayak kepikiran nggak sih kayak udah nggak laris lagi gitu, jadi beban nggak sih atau seperti apa gitu? Enggak juga. Saya bukan power syndrome gitu ya, enggak.
karena saya memegang satu ini aja, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Jadi tidak selamanya kita di atas, kadang-kadang di bawah, kan berkembang. Kalau saya sekarang udah merasakan kenyamanan, tiap hari syuting udah pernah ngalamin deh, tiap hari syuting dari tahun berapa gitu. Sekarang lagi menikmati hidup aja, memantau anak-anak, bergaul sama tetangga, sama keluarga terutama ya. Terus kalau lagi bad mood atau apa, saya Sabtu Minggu hunting gitu aja. Hunting apaan tuh? Hunting apaan? Hunting ya, karena saya hobi nembak gitu. Oh iya. Burung, ini yang kita tembakin burung hama loh, yang ada di tambak ya, tambak. Iya. Banyak tuh burung hama. Iya. Oh. Saya ke situ aja, nyantai-nyantai aja. Oh, tapi maksudnya selain itu ada kesibukan lain nggak sih ketika misalkan lagi nggak ada job gitu, misalkan Ngantar anak. Ngantar adiknya Caca ini, Amanda. Dia kan kuliah di BSD. Rumah kita di Bekasi. Kadang-kadang saya nemenin di sana selama 3 hari atau 4 hari nanti pulang. Tapi kenapa sih Om, kan maksudnya anak kuliah kan jarang nih masih diantarin orang tua, tapi Om Parto masih rutin juga nganterin gitu-gitu. Karena nggak ada kesibukan. Jadi saya nganterin. Nyantai, saya lagi menikmati hidup aja. Jadi saya tuh satu kekurangannya saya adalah saya nggak punya planning. Hidup ini saya nggak punya planning dan tidak punya kemauan. Jadi saya apa yang ada hari ini saya jalanin aja. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, udah nyantai aja. Om lagi menikmati hidup sama keluarga, mungkin mau membayar semua yang hilang, sempat hilang karena yang dulu karena sibuk kerja kah atau seperti apa? Enggak juga. Karena zaman saya syuting itu berangkat jam 12, pulang jam 10 malam. Masih keluarga. Jadi tidak selalu tiap hari syuting, pulang pagi, pulang enggak. Jadi ya saya lagi menikmati aja apa yang saya nikmati hari ini. Hari ini kita nikmati hari ini, besok ya urusan lah. Jadi saya nggak mau pusing dengan urusan besok. Untuk 2024 ada ini nggak sih Om, ada gebrakan apa dari Om Parto gitu secara karir? Paling meja. Garing meja. Resolusi dari Itu saya bilang saya nggak punya planning, saya nikmatin aja hari ini. Tahun depan tahun gimana saya jalanin aja apa yang saya jalanin aja. Saya orangnya tidak tidak ngoyo. Jadi ada kerjaan saya kerjakan, nggak ada kerjaan yang nyantai aja. Tapi berencana tahun baru akan liburan sekeluarga nggak? Kalau masalah liburan maminya, saya mah donatur. Ikut-ikut aja berarti ya? Donatur. Tinggal dari zaman dulu planning maminya itu, mami Caca nih liburan ke sini akomodasi ini, udah laporannya gitu doang, tinggal saya yang supply gitu. Saya mah nggak pernah ngeributin gitu. Om, dari kemarin sempat ngumpul sama Patrio gitu, mungkin bakal jalan lagi kah ke depannya secara bersama-sama atau seperti apa? Bingung juga saya, karena masing-masing udah punya kesibukan. Iya. Akri dengan ceramahnya di mana-mana, Eko dengan jadi anggota, gitu. Terus saya nyantai-nyantai aja. Terus biasanya menjelang bulan puasa ini Patrio sudah kumpul mau bikin apa sampai sekarang belum ada, berarti kan nyantai-nyantai aja. Tapi kangen nggak sih kayak misalkan ngelawak bareng Patrio dalam satu grup gitu, nggak sendiri-sendiri atau seperti apa? Gini bro, tesnya udah beda bro. Oh, tesnya udah beda. Saya biasa bergaul sama Denny, sama Sule, sama ini. Begitu untuk bergaul lagi kita harus dari ulang lagi, menyampaikan lagi. Oke, siap. Soalnya udah beda. Beda. Nah, aman. Siap, makasih Om. Saja Om Parto. Oke, untuk quiz selanjutnya. Oke, 12 lagu aku dulu. Suprot dong. Oke, untuk pertanyaannya nanti saya nilai pertanyaannya jarang ditanyakan, itu nanti akan kita kasih 500.000. Wow. Begitu ada yang tanya, begitu saya dengar, oh udah sering ditanya. Kita tetap jawab nggak? Jawab kan? Nggak usah dijawab. Ih, parah banget. Mudah-mudahan ntar begitu ada yang tanya semuanya, nggak ada, udah. Gak keluar jadinya, gak keluar. Orang kesini dulu gak keluar. Oke, nanti kita akan kasih lagi, ada hadiah transfer namanya. Yang dua beruntung, yang dua udah beruntung lah, 1 juta. Oke. Ya boleh. Ada yang mau tanya silakan. Mau dong, mau. Boleh. Dari mana Pak? Dari tadi. Oh iya, udah makan kan? Udah, alhamdulillah. Tinggal pulang aja. Namanya mas, namanya.
namanya mas, namanya mas. Namanya. Dikasih mic dong. Iya, mic-nya nggak ada lagi nih mic-nya. Boleh. Udah kayak suaranya keras, suaranya keras. Suaranya kencang, suaranya kencang. Hebat. Hebat, suaranya Coba. kencang. Nggak usah pakai mic. Nggak usah pakai mic. Jika. Ya, aku Irul Berita Satu. Aku pengen nanya terkait dengan karir Amanda sendiri kan. Orang semua tahu ayahnya adalah seorang komedian. Kenapa nggak ngikutin jalur ayahnya sendiri jadi komedian, malah memilih menyanyi sebagai profesinya. Terus kemudian Iya terjawab. Terima kasih. Ini sama aja orang tanya, bapaknya tukang beca, lu kenapa jadi tukang beca? enggak. Bapaknya seorang pelak, tidak mungkin mengharapkan anaknya jadi seorang pelak. Gitu ya. Sengaja lebih lah. Gitu. Oke, Cancel om. Yang kedua, cuman dia belum jawab kan? Saya belum jawab. Enggak, saya jawab sakit hati aja. terus yang kedua Yang kedua, Om Parto sendiri apa waktu pertama kali Amanda memutuskan nyanyi dulu, apakah memang melihat bakat Amanda sendiri bidang nyanyi terus dikursuskan lah ibaratnya begitu biar karakter vokalnya keasah sampai sekarang bisa nyanyi sebagus itu. Oke, pertanyaan pertama dijawab oleh Amanda sendiri. Oke, pertanyaan pertama, kenapa tidak menjadi pelawak? Karena ya aku ngerasa aku hobinya emang suka musik, terus juga emang kalau iseng ketulis lagu satu. Jadi kayaknya aku lebih cocok untuk menumpahkan cerita-ceritaku dan perasaan-perasaanku ke dalam musik dan ke dalam lagu gitu ya kan? Iya betul. Terus jadi aku juga emang aku suka banget musik, terus pengen banget explore kebiasaan aku di dalam dunia seni juga. Kayak aku juga kuliah graphic design walaupun beda banget tapi sama seni karena memang suka seni. Jadi dalam musik aku juga kayak gitu, pengen banget terjun ke dunia musik dan juga belajar banyak, ketemu orang-orang baru di situ. Ya itu sih karena aku emang suka aja. Nggak pernah cita-cita jadi pelawak ya? Nggak pernah cita-cita jadi pelawak kayak ayah? Enggak sih. Nggak sakit hati kan kalau enggak? Enggak berarti. Oke, pertanyaan kedua udah jawab. Pertanyaan pertama. Iya. Tadi pertanyaan pertama. Yang kedua. Tadi pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama buat saya tadi. Oh. Tadi pertanyaan pertama buat Caca, pertanyaan kedua baru buat Om. Gimana waktu pertama kali? Dulu aku suka. Dulu itu kita lihat Caca dari mulai TK sampai SD itu banyak sekali piala yang sudah didapatkan dari piala apa aja namanya. Dan saya tahunya Caca suka nyanyi itu dari kecil juga. Saya ajarin lagu-lagu dulu, lagu-lagu Benyamin. Iya, tukang beca Bang Samiun. Iya kan? Tukang beca Bang Samiun. Anak kecil nyanyi Benyamin itu kayak lucu aja. Sebagai mupuk aja, mupuk. Mupuk. Dan awalnya saya tahu Caca bisa buat lagu itu dari teman dekatnya dia yang tadi di video klipnya itu. Jadi suatu hari dia lapor maminya gitu. Mami, Caca kan bikin lagu apaan? Ini ada videonya. Jadi mereka itu video call ya. Cuma Caca nyanyi, coba Caca direkam. Dikasih tahu ke maminya. Oh iya. Dikasih tahu ke saya. Akhirnya dia kan anaknya bekam-bekam ya. Mut-mutan. Caca kamu bikin lagu? Iya. Mau nggak kita seriusin? Kita cari aransemennya gini-gini. Terserah. Dari kata terserah itu berarti menyerahkan kita cari temen yang bisa bikin lagu, aransemen lagu semua. Dan dia ternyata mau. Gitu. Awalnya saya juga nggak tahu kalau dia bisa nyanyi. Soalnya dulu saya juga bisa nyablon sih jadi. Nyablonnya plastisol lagi, beca tuh, yang diganti gitu. Itulah. Setelah itu kamu kalau mau serius, ternyata masih banyak lagu yang dia ciptakan gitu. Saya tahu itu baru satu lagu itu yang Even the North of Komi itu. Ulang judulnya? Even the North of Komi. Forminya bener sih, depannya juga bener, tengah-tengahnya agak abu-abu. Panjang banget, judulnya pendek-pendek.
Iya karena bingung. Judi setika tuh apa? Even if you are never. Kan Gen Z loh. Selanjutnya dia udah mulai enjoy. Tadinya orang anak rumahan banget yang nggak pernah kemana-mana. Sampai dia untuk tampil di talk show pun nggak pernah mau. Soalnya waktu SMP atau itu dia juara matematik, juara bahasa Inggris, juara pertama. Terus dikenal oleh dia masuk ke media ya. Mas Waktu anaknya dong yang namanya Amanda ngobrol sama kita gini, nggak pernah mau, sama sekali nggak pernah mau. Cah minta ini nggak pernah mau. Jadi dia tidak di bawah nama saya sebenarnya, dia karena karakternya sendiri. Dia akhirnya saya bilang, Cah, lebih baik kamu dikenal sebagai seorang caca karena prestasi bukan karena sensasi gitu. Jadi dia menampilkan dengan prestasinya aja. Kalau sensasi kan memang gampang muncul ya, gampang viral. Cuma kan jalur sensasi itu menurut saya kita cari prestasi aja lah, biar orang kenal kita prestasi gitu. Walaupun prestasi itu kalah dengan sensasi Pak. Ya. Juara MTQ, juara apapun anak di luar sana itu nggak so viral. Anak yang kagetan yang apalagi ngomongnya apa ya? Itu yang pernah tuh yang viral-viral. Anu nanya. Kamu nanya. Terkenal kalau viral karena sensasi. Caca, kamu jalur dikenal orang karena prestasi aja lah. Demikian. Udah terjawab Pak ya? Boleh pulang. Oke, 500.000 buat Anda. Beneran nih? Kira-kira sumbangan nggak buat dia? Oke, selamat tadi duit 500.000 mana tadi? Mami. Kok minta Om? Tadi Mami nitip. Udah dijajanin. Oke, 500.000 ini dia. Untuk pertanyaan pertama. Siapa tadi namanya? Pertanyaan pertama. Irul, Mas Irul. Katanya nggak mau duit tadi. Tadi nggak mau. Tadi katanya nggak mau. Makasih Bro. Pertanyaan pertama. Nah, sekarang kita lanjut pertanyaan berikutnya Mas. Jadi mau nanya, yang tadi deh, jadi dulu nih, dia tadi soalnya udah awal nih. Nih rambutnya nih, gokil nih. Siapa nama? Itu udah ada yang nanya. Nama Ego lagi. Saya Gunawan dari soundcorner.com. Hah? Dari soundcorners.com. Soundscorner.com. Gunawan. Wow, nice. Tadi dengar Caca kan bikin lagu sendiri ya. Yang lebih ke musikalitasnya sih. Sebenarnya waktu bikin lagu pertama kali yang dibikin apa? Notasinya atau lirik lagu. Nah, terus instrumennya itu kamu pakai apa pertama kali bikin alat musiknya? Apakah pakai piano atau pakai gitar? Sebenarnya dari dulu tuh yang mempengaruhi kamu bermusik itu siapa sih? Baik musisi Indonesia maupun internasional kita. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya musikalitas banget nih Om. Kamu. Oke, aku jawab pertanyaannya ya. Pertanyaannya oke. Jadi pertama tadi apa? Musik. Kayaknya partai nih dukung Woyo nih. Partai Woyo. Nggak partai yang suka ngepakin turis. Pantai Om. Pantai. Jawab nggak nih? Jawab ya. Ya. Jadi kalau aku sendiri ya, aku itu lebih gampang nyiptain kayak nada-nadanya dulu, notasinya dulu. Kayak aku mikirin apa yang kira-kira catchy kalau dinyanyiin dan sekali dengar pasti jadi terngiang-ngiang sama orang kayak gitu. Jadi contohnya kalau Don't Play ini, aku ingat aku tuh suka banget banyak rekaman di handphone, di voice memo gitulah. Jadi cuma kayak nada-nada random aja kayak na atau kayak na gitu-gitu doang. Jadi itu kayak aku nadanya dulu, terus aku pikirin ini vibe-nya kira-kira apa ya, ke broken heart atau jatuh cinta. Nah dari situ aku mulai deh kembangin liriknya sesuai sama notasi yang aku bikin kayak gitu. Dan kalau untuk alat musiknya sendiri, aku kan dari dulu emang belajar emang piano, gitar, tapi lebih bisa ngulik pakai gitar sih kalau aku sendiri ya, kayak pakai akustik gitar aja gitu, strumming kayak gitu. Jadi kalau misalkan file mentahnya sih aku biasanya nyanyi pakai gitar doang. Nanti baru kalau misalkan emang udah mau diproduce lagi, aku kasih tahu kira-kira aku mau genre apa, terus aku kasih juga referensi musik lagu-lagu yang udah ada, misalkan kayak lagunya siapa kayak gitu. Nah contohnya kalau lagu ini tuh referensi musik aku itu Stacy Ryan, Fall in Love Alone. Itu referensi musik, tahu apa sih? Tahu. Hafal ya, hafal. Stacy Ryan, oh. Ya, Stacy Ryan. Jadi dari lagu itu aku kasih ke Raffi, aku pengen dia musiknya kayak gini gitu. Nah jadi dari situ dikembangin dan akhirnya juga hasilnya
ya vibe-nya mirip banget dan aku tuh jadi suka dan kayaknya dinyanyiin juga enak gitu, pembawaan lagunya juga jadi enak menurut aku kayak gitu. Tapi untuk awal sih aku biasanya pakai gitaran aja. Terus pernah coba pakai kendang nggak pas? enggak Enggak ada nadanya dulu. nggak ada nadanya kalau kendang. Oh. Waduh. Oh, seberapa jauh ikutnya gitu ya andilnya? Kalau secara yang detailnya banget sih aku serahin ke Raffi karena kayaknya dia lebih ngerti lah yang mungkin gitar yang mana yang lebih enak atau suara yang kayak gimana yang lebih enak karena dia tuh detail juga orangnya. Jadi aku percayalah pasti bagus nanti hasilnya. Yang penting kadang-kadang juga ada revisian kayak oh vibes-nya kayaknya kurang kayak gini atau kurang apa, kurang instrumen apa kayak gitu. Jadi aku lebih ke kayak aku ada gambaran musiknya di kepala aku mencoba untuk menjelaskan ke Raffi kira-kira aku kayak gimana pengennya. Karena aku belum belajar yang benar-benar untuk produksi sendiri, aransemen sendiri. Jadi mungkin kedepannya akan, tapi untuk sekarang masih aku belajar dikit-dikit lah gitu. Dari dia menciptakan lagu, sebenarnya saya juga punya lagu, cuman ada kurang lebih saya ini list sendiri ada 103 lagu. 103. Itu baru judulnya doang, Pak. Liriknya belum. Lirik nada nyantar. Mungkin judulnya aja saya list dulu. Ini banyak ya, kelihatan Ada banyak. yang ini tetangga naik pagar. Ini judulnya dulu. Curhatan itu ya, curhatan. Baik. Oke, 300.000 buat penanya. 300.000 rupiah. Mas siapa tadi? Mas Gunawan dari Sounds Corner. Sounds Corner itu Sounds Corner seru banget tuh, banyak. Tanya nih, nanya nih. 500, 300, ntar 200, ntar 150. Yang terakhir nanti bayar ke gue ya. Minus soalnya. Oke, berikutnya. Nih nanya nih, nih Gue liatin dulu mukanya, kira-kira siapa yang lagi butuh. Kita pilih kalau misalnya ada bon penggadaiannya. Kita pilih. Kalau ada bon penggadaian kita pilih ya. Dari tadi cowok semua. Tadi dia nggak mau. Tadi dia nggak mau lu dikasih dulu. Yang pakai kacamata. Nih. Aduh, jauh ya. Ya nggak bayar pegadaian dah. Pinjol nih, pinjol. Kan dulu buat bayar pinjol tuh. Silakan. Boleh. Apa ya? Tessa. Saya Tessa. Nama aku Riva dari Hotkeys. Pertanyaannya tadi kan dari backstory kamu kayaknya lebih suka lirik ya, tapi lagi ekspor juga piano sama gitar. Berarti kan kamu mungkin juga lagi belajar ngeransemen musik juga. Nah menurut kamu nih, mana sih yang lebih challenging gitu dan menarik buat kamu ekspor di lirik atau di aransemen? Terima kasih. Tayangin ya. Tayangin kalau aransemen ya. Oke, menurut aku sih lebih challenging ke aransemen karena aransemen itu bisa menentukan liriknya itu akan tersampaikan secara kayak gimana kayak gitu. Apakah liriknya akan Pelawak Parto Patrio mulai jarang tampil di program sketsa komedi tayangan televisi. Parto Patrio merasakan popularitasnya tidak sebaik dulu. Parto Patrio mengaku belakangan lebih banyak tinggal di rumah daripada syuting. Setiap orang ada masanya dan masa saya sudah lewat, sekarang saya lagi menikmati hidup, kata Parto Patrio di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 15 Desember tahun 2023. Saya sedang membuat nyaman hidup meski syuting sudah jarang, lanjutnya. Meski tidak selaris dulu, Parto Patrio tidak mempermasalahkan jobnya yang banyak berkurang. Tidak selamanya kita ada di atas dan pasti akan merasakan ada di bawah, ucap pelawak yang sekarang berusia 62 tahun itu. Pelawak bernama asli Edi Supono ini sedang menikmati hidup dengan banyak santai di rumah. Walau begitu Parto Patrio merasa nyaman dengan hidupnya saat ini. Saya merasa nyaman di rumah karena saya pernah setiap hari syuting, kata Parto Patrio. Jika sedang ingin santai, Parto Patrio akan melakukan hobinya menembak. Kalau nggak menembak ya antar anak sekolah, ujar Parto Patrio. Sebelumnya, Amanda Kaesa putri pelawak Parto Patrio semakin serius menjalani karirnya di panggung hiburan, sebagai penyanyi muda. Melihat hal tersebut Parto Patrio mulai menyadari kalau putrinya, Amanda Kaesa semakin dewasa dan mulai menentukan perjalanan karirnya ke depan. Parto Patrio tak menampik Amanda Kaesa yang terus besar dan menjadi dewasa membuatnya merasa cemas dan khawatir akan pergaulannya. Ia ada sedikit was-was ya sama Caca,
Sapaan Amanda Kaesa, kata Parto Patrio ketika ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 15 Desember tahun 2023. Bahkan, Parto sampai harus mengetahui siapa saja teman dari putrinya yang akrab disapa Caca itu, demi memantau sang anak dari jauh. Saya tahu dia temannya siapa aja dan yang dekat sama dia siapa aja saya tahu, ucap pria berusia 62 tahun itu. Namun, kecemasan atau rasa was-was pria bernama asli Edi Supono tidak berlebihan, dikarenakan Caca adalah anak rumahan, yang jarang sekali keluar kalau tidak ada kegiatan yang penting. Dia anak rumahan dan jarang keluar. Malah saya sering kasih saran bergaul dan buka relasi lah dengan banyak orang yang sesuai sama karir dia. Iya kalau gak didorong, Caca bakalan betah di rumah, jelasnya. Mantan anggota grup lawak Patrio itu tak menampik menjadi teman canda dan cerita dengan sang anak, Caca. Bahkan ia sampai main dengan gebetan putrinya sendiri kalau ke rumah. Malahan saya dekat sama orang yang dekat sama anak saya belum pacaran. Jadi kadang dia bingung temenan apa pacaran. Mereka suka main ke rumah, ungkapnya. Ia malah kadang ngobrol sama saya, main kartu remi bareng, dan lainnya bareng ya gak masalah, sambungnya. Parto Patrio menegaskan dirinya bukanlah sosok bapak yang galak dan sangat protektif ke anak, sehingga ia bisa membaur dengan teman-teman Amanda Kaesa. Saya enggak galak, membebaskan Caca aja main sama siapapun. Tapi sampai saat ini gak dekat sama siapa-siapa, orang malam minggu di rumah terus, ujar Parto Patrio. Ya, oke, Om. Oke. Melihat Amanda Kaesa kayaknya karirnya di musik makin terus berjalan gitu, Om. Melihatnya seperti apa, Om? Sebagai orang tua ya cukup bangga aja ya, dan cukup mensupport aja, kita support aja apapun yang dia mau, kita support asalkan dia bertanggung jawab dengan cita-citanya, keinginannya. Kita orang tua support aja dan bangga aja. Om, tapi ngelihat semangatnya Amanda di dunia musik seperti apa sih, Om? Sering sharing nggak sih sama Om? Sering, dia berapa kali kayaknya memang di musik dia ya. Soalnya beberapa kali ada tawaran sinetron atau tawaran layar lebar, dia lebih milih kayak mau di musik aja. Ya udahlah, kita sebagai orang tua ya memberikan gambaran, kamu kalau di musik ini seperti ini, kalau di sinetron ini seperti ini. Kalau lebih enak sih sebenarnya kalau mau cari duit sinetron, apalagi kalau stripping ya. Cuma dia enggak, aku di musik aja. Ya udahlah, kita sebagai orang tua ngikutin aja. Tapi awal-awal sempat mengarahkan nggak, Om? Enggak. Apa memberikan kebebasan juga? Saya memberikan kebebasan. Seperti contohnya dia cukup pinter ya bahasa Inggris, matematik segala macam, di sekolah jago. Cuman begitu dia mau ngambil kuliah, kamu kuliah apa, kedokteran atau enggak? Aku mau desain grafis saja. Itu bertolak belakang dengan kepinterannya dia. Cuman dia kayaknya lebih mau santai gitu, desain grafis, nggak perlu banyak pikir. Kata ya udahlah, kita orang tua ya, udah kita dukung aja asal kamu bertanggung jawab. Dan ternyata dia memang bertanggung jawab, lulus gitu. Tapi Om sendiri maksudnya sempat ngebuka jalur nggak sih kayak ke label gitu untuk masukin Amanda atau mungkin ketemu produser atau pencipta lagu gitu? Awalnya kita ada kerjasama dengan salah satu label gitu. Kalau saya ini di belakang aja, sebenarnya yang lebih jalan maminya sama manajernya gitu. Mereka yang lebih sering jalan dari mulai urusan rekaman, video klip, bikin video klip, terus mencari tempat-tempat lokasi. Maminya saya mah di belakang aja. Cuman kan laporannya, oh iya. Nggak mau pusing. Om, tapi kan Amanda udah makin besar nih, makin was-was nggak sih Om sebagai orang tua? Was-was sih ada sedikit, sedikit. Karena kan sebagai orang tua saya tahu Amanda karakternya seperti apa, anaknya seperti apa. Dia sendiri tuh anak rumahan, jarang keluar kemana-mana, jarang. Malah saya memberikan support ke dia. Cak, kamu sekarang udah di entertain, lebih baik kamu bergaul dengan rekan-rekan yang sealiran dengan kamu, yang mungkin artis musik atau apa. Kalau tidak disupport, didorong seperti dia, kayaknya mendingan betah di rumah gitu. Makanya kayak saya juga sih sebenarnya, pulang syuting langsung pulang nggak jarang bergaul sama gitu. Cuman maminya bilang kamu harus lebih memperluas link gitu, bergaul dengan ini. Jadi kayaknya memang betah di rumah sih. Di rumah tuh ngulik lagu, bikin apa gitu. Tapi ikut memantau circle pertemanannya Amanda juga nggak sih Om? Ya jelas lah, saya tahu temannya sama siapa aja, dekat sama siapa tahu. Sampai saat ini kayaknya lagi nggak deket sama siapa-siapa. Tiap malam minggu di rumah terus, nggak kemana-mana kan kebiasaan ada yang ngapel itu. Nah tapi dari Om sendiri kayak agak ini nggak sih Om, kayak
pas Amanda udah punya pacar gitu agak kayak Hai galak nggak gitu? enggak. Contohnya ada teman dekat nih, teman dekat bisa dikatakan pacar atau apa, makanya kadang-kadang dia menciptakan lagu tuh teman atau pacar, kadang-kadang dia sendiri bingung nih teman apa pacar sih. Belum ada pernyataan dari yang itu. Mereka tuh suka main ke rumah gitu. Teman dekatnya yang laki itu main ke rumah, yang ngobrol sama kita, bercanda-bercanda sampai main remi, main apa bareng-barengan gitu. Nggak masalah. Tapi bukan tipe orang yang galak gitu, terus memilah-milah temen lah. Tapi suka ngasih wejangan nggak sih Om kayak soal asmara gitu Om ke Caca? Itu maminya lebih maminya. Kalau saya ngapain? Masa saya buka kartunya anak laki? Tapi Amanda pernah cerita nggak ke Om kayak, Pak aku lagi deket nih sama ini. Ke maminya. Lebih dekat ke maminya dan ke adeknya. Kadang-kadang kalau dia lebih curhat ke adeknya, nanti adeknya ngadu sama maminya. Mami sekarang lagi akhirnya dia marah. Weli, itu maminya sama adeknya. Kalau saya enggak. Kalau saya jarang gitu curhat, kayaknya dekat sama adeknya sama maminya. Om, ini udah akhir tahun Om 2023 mungkin apa ya maksudnya yang dirasakan selama setahun ini Om, selama baik atau karir atau keluarga gitu? Alhamdulillah sih keluarga baik-baik aja, karir juga kan ada setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Jadi masanya saya itu udah lewat lah, 2000 berapa udah lewat. Sekarang saya gimana membuat nyaman aja, walaupun mungkin syuting jarang, cuman saya udah merasa nyaman aja di rumah, nyantai-nyantai aja, nggak terlalu kepikirin. Tapi Om sendiri sempet kayak kepikiran nggak sih kayak udah nggak laris lagi gitu, jadi beban nggak sih atau seperti apa gitu? Enggak juga. Saya bukan power syndrome gitu ya, enggak. Karena saya memegang satu ini aja, tiap orang ada masanya, tiap masa ada orangnya. Jadi tidak selamanya kita di atas, kadang-kadang di bawah, kan berkembang. Kalau saya sekarang udah merasakan kenyamanan, tiap hari syuting udah pernah ngalamin deh, tiap hari syuting dari tahun berapa gitu. Sekarang lagi menikmati hidup aja, memantau anak-anak, bergaul sama tetangga, sama keluarga terutama ya. Terus kalau lagi bad mood atau apa, saya Sabtu Minggu hunting gitu aja. Hunting apaan tuh? Hunting apaan? Hunting ya, karena saya hobi nembak gitu. Oh iya. Burung, ini yang kita tembakin burung hama loh, yang ada di tambak ya, tambak. Iya. Banyak tuh burung hama. Iya. Oh. Saya ke situ aja, nyantai-nyantai aja. Oh, tapi maksudnya selain itu ada kesibukan lain nggak sih ketika misalkan lagi nggak ada job gitu, misalkan ngantar anak. Ngantar adiknya Caca ini, Amanda, dia kan kuliah di BSD, rumah kita di Bekasi. Kadang-kadang saya nemenin di sana selama 3 hari atau 4 hari nanti pulang. Tapi kenapa sih Om, kan maksudnya anak kuliah kan jarang nih masih diantarin orang tua, tapi Om Parto masih rutin juga nganterin gitu-gitu. Karena nggak ada kesibukan. Jadi saya nganterin. Nyantai, saya lagi menikmati hidup aja. Jadi saya itu satu kekurangannya saya adalah saya nggak punya planning. Hidup ini saya nggak punya planning dan tidak punya kemauan. Jadi saya apa yang ada hari ini saya jalanin aja. Jadi tidak terlalu muluk-muluk, udah nyantai aja. Om lagi menikmati hidup sama keluarga, mungkin mau membayar semua yang sempat hilang karena yang dulu karena sibuk kerja kah atau seperti apa? Enggak juga. Karena zaman saya syuting itu berangkat jam 12, pulang jam 10 malam, masih keluarga. Jadi tidak selalu tiap waktu syuting pulang pagi pulang enggak. Jadi ya saya lagi menikmati aja apa yang saya nikmati hari ini. Hari ini kita nikmati hari ini, besok ya urusan besok lah. Jadi saya nggak mau pusing dengan urusan besok. Untuk 2024 ada